Mungkin sebenarnya kan kita udah kenalan nih. Iya, iya. Di pertemuan sebelumnya juga udah membahas sedikit permasalahan dari masalahnya Ade. Iya, betul. Sekarang kemari apakah akan membahas masalah yang sama atau bagaimana? Ada permasalahan baru nih kak. Oh, baru lagi. Iya kak. Oh. Jadi mungkin langsung mulai saja ya. Oh, langsung mulai saja guys. Ya. Jadi begini kak. Biasa itu kalau langsung ke depan bisa jadi kak? Iya, Atau... iya. Oh, terserah. Karena kan bahasanya. Oh iya. Jadi gini kak. Sekarang saya itu biasa bicara depan umum. Saya kayak kurang percaya diri kak. Maksudnya saya selalu gemetar atau masih berbicara terbata-bata ketika berbicara di depan umum. Padahal dulu-dulunya saya terampil dalam berbicara di depan umum, di panggung. Nah sekarang saya selalu merasa gugup, gemetar ketika berhadapan atau berbicara di depan orang yang banyak begitu kak. Iya. Kira-kira bagaimana itu kak? Berarti sebelumnya pernah lancar gitu? Iya pernah sebelumnya lancar kak. Tapi pernah kemarin memang ada suatu problem kak. Saya pernah gagal begitu. Gagal tampil di panggung. Sampai-sampai saya ketika saya mau berbicara itu selalu ingat akan hal itu kak. Bagaimana kira-kira supaya saya bisa melupakan atau kedepannya saya bisa terampil untuk bicara ke depan umum, karena tidak menutup kemungkinan kita pasti akan selalu berbicara di depan umum, bersosialisasi dengan teman-teman yang baru. Kan kalau kita tidak terampil dalam berbicara di depan umum atau contoh kecil di depan teman saja tuh kan, mungkin teman-teman akan ragu. Dan kenapa ini? Ya mungkin dia pandangannya orang ini tertutup sekali atau tidak mudah bergaul. Nah mungkin dia nanti itu tidak akan mau berteman dengan kita. Jadi bagaimana ini kak? Oke, kalau memang masalahnya begitu, jadi saya jelaskan dulu ya. Jadi untuk kasus yang pertama kita bisa simpulkan bahwa itu tuh namanya trauma. Nah trauma itu tuh semisal jika ada pemicu atau di saat kamu berada di suatu posisi atau keadaan yang mungkin mirip dengan masalahmu itu, maka dia akan memicu dia akan merespon kepada tubuhmu dan pikiranmu dan mental juga lah ya. Dia akan merasakan hal yang sama. Nah kemudian tadi dibahas juga ya kalau sampai sekarang traumanya itu masih berlanjut, dan ya betul sekali kita akan diragukan oleh orang lain jikalau dalam contoh kecil saja kita bicara face to face doang kayak gini nih. Kalau terbata-bata kalau semisal berbicara face to maksudnya 1 lawan 1 kan biasa itu lancar aja. Tapi semisal 3 atau 5 orang depan teman, apalagi kalau langsung diperhatikan, langsung merasa tidak percaya diri, kayak tidak pede berbicara begitu lah. Oh, memang iya sih. Jadi bukan terbatas ke persorangan saja, harus ini lebih dari satu. Iya. Apalagi kalau udah disorot. Iya, disorot biasanya pandangan tuh kan. Biasa semua pandangan mulai tertuju kepada satu titik itu. Apalagi kita yang bicara merasakan bahwa orang lain memperhatikan kita, kita pasti takut akan kesalahan. Jadi mungkin untuk detail masalahnya saya masih kurang ngerti ya. Nah jadi gini kan tadi mungkin udah dijelasin kan tentang trauma itu sejarahnya gimana, tapi di sini saya mau menggali sedikit lagi gitu tentang detailnya. Mungkin bisa diceritakan pada saat mungkin pada saat SD atau kapan itu? Pada saat SD kan? Oh SD betul. Iya. Bagaimana itu? Ada lomba atau bagaimana? Oh kemungkinan pada saat itu saya diutus oleh sekolah untuk mengikuti salah satu lomba kan. Tapi sebelumnya ini diamanahkan kepada teman saya kan. Terus teman saya ini
lari dari tanggung jawab. Ketika itu lombanya sudah dekat, langsung dialihkan ke saya Kak. Nah saya kayak semacam persiapannya belum siap begitu. Itu kan tiba-tiba. Iya tiba-tiba Kak, langsung menghadapi yang namanya lomba, kan kaget juga Kak. Baru masih ada rasa was-was lah. Nah ketika di lomba itu saya langsung teringat suatu hal, jadi saya langsung grogi, maksudnya persiapannya belum matang, Iya. baru langsung grogi, akhirnya lupa ada yang kesalahan, maksudnya lupa teks lah atau kesalahan di situ. Terus di situ pentas saya gagal Kak, makanya dari situ. Oke. Jadi di masalahnya itu ya, untuk masalah yang pertama mungkin karena kan ini lomba. Nah lomba itu kan jauh-jauh hari harus disiapkan gitu. Iya, Pesertanya. Tapi yang ini, materinya. tapi yang ini masalahnya kan sudah ada orang yang dia manahkan, tapi dia lari dari tanggung jawab. Baru saya semacam terpilih secara tiba-tiba begitu Kak. Dan pada saat dekat-dekat sudah Iya, ada lombanya tiba-tiba yang bertanggung jawab ini malah kabur. Iya, gitu. kabur. Dan tiba-tiba malah Anda yang ditunjuk. Iya betul sekali Kak. Nah, iya. Berarti kurang persiapan doang ini. Iya, kurangnya persiapan. Iya. Tapi yang menjadi masalah sampai sekarang kayak biasa itu kalau mau bicara di depan umum biasa berpikiran, kalau soal 1-2 orang ya biasa saja lah. Tapi kalau semisal 5 atau ke atas itu, apalagi pandangan tertuju pada satu titik, kayak mulai grogi di situ. Ya sih, wajar sih. Mungkin karena memang sebelumnya pernah lancar, Pernah ya. dan karena suatu hal baru dapat trauma. Nah itu sepertinya masih bisa diobati, kecuali memang dari awal sudah tidak bisa sama sekali. Nah itu mungkin prosesnya susah untuk berkembang. Sedangkan ini Anda lebih ke proses pemulihan saja begitu. Oh jadi begini Kak, dapat saya simpulkan bahwa seharusnya saya mencoba atau melatih diri saya kembali supaya yang pernah saya itu yang dulunya saya terampil bisa kembali, yang maksudnya yang hal yang sudah terkubur sudah kembali dan dapat ditingkatkan juga, yang lebih utamanya meningkatkan percaya diri itu Kan. Tapi sebenarnya sih bukan meningkatkan lagi karena memang sudah ada, cuma mau ditimbulkan harus gitu kan. di stimulus lagi. Oh iya, dikasih stimulus ya. Mungkin saran saya ya, mungkin bisa praktik gitu di depan cermin sendirian sambil entah mau cerita tentang keseharian di depan cermin sendirian juga nggak apa-apa sih. Intinya tuh sikap-sikap dalam ini speaking itu diterapkan. Iya baik Kak. Sudah ini baik Kak. Di sini saya berperan sebagai observer dan saya akan membacakan LK 2.1 dari hasil proses konseling tadi. Nah, untuk bagian A yaitu responding, merespon pernyataan konseli berdasarkan urutan kepentingan secara kronologis, skor 4. Bagian B, merespon pernyataan konseli berdasarkan sebab akibat, skornya 4. Bagian C, memfasilitasi konseli untuk mengeksplorasi isi pembicaraan, skornya 3. Maka skor subtotal untuk bagian A yaitu responding adalah 11. Kemudian lanjut lagi ke bagian 2 yaitu merespon perasaan. Bagian A, merespon perasaan permukaan yang diungkapkan konseli itu skornya 2. Kemudian bagian B, merespon perasaan terselubung di balik pernyataan konseli, skornya 3. Bagian C, merespon perasaan yang diungkapkan melalui pengalaman konseli, skornya 4. Yang D, merespon perasaan yang diungkapkan melalui pikiran konseli, skornya 4 juga. Maka skor subtotal untuk bagian 2 merespon perasaan ialah 13. Selanjutnya nomor 3 yaitu merespon makna. Bagian A, memberikan respon terhadap pikiran yang diungkapkan konseli itu skornya 3. Bagian B, memberikan respon terhadap argumentasi logis yang dikemukakan konseli, skornya 5.
Bagian C memberikan respon terhadap argumentasi tidak logis yang dikemukakan oleh konseli itu skornya 3. Maka skor subtotal untuk bagian 3 yaitu merespon makna itu 11. Nah, untuk komentar saya yaitu yang pertama, konselor tidak cermat dalam memberikan pendapatnya. Kemudian yang kedua, konselor kurang membatasi konseli sehingga banyak informasi yang tidak diperlukan malah terungkap. Yang ketiga, konseli terlalu berputar-putar dalam pembahasan yang tidak perlu dan sudah jauh dari topik awal. Mungkin itu saja laporan observer dari saya. Sekian, terima kasih.